Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Hari ini kita lanjut belajar fisika. Nah, hari ini kita sudah memasuki bab kedua, di mana nanti kita akan belajar tentang materi zat, wujud zat, dan perubahannya. Oke? Nah, beberapa yang nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian zat, wujud zat, sifat zat, dan perubahan wujud zat. Apa sih pengertian zat itu? Nah, oke. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan memiliki massa. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan memiliki massa. Ini harus dihafalkan ya. Nah, selanjutnya, contohnya seperti apa? Nah, kalau di sini Bapak memberikan contoh, ada kayu, udara, ada besi, ada air. Nah, mungkin anak-anakku sekarang sedang melihat handphone, di mana handphone di situ ada kaca, ada plastik, mungkin di sebelahnya ada kayu, ada macam-macam, ada penggaris, lain-lain. Nah, itu adalah semua termasuk dalam zat. Oke. Nah, kenapa di sini udara termasuk zat? Nah, di sini Bapak memberikan contoh di mana kondisi pertama, balon ini dia seimbang, Nak. Artinya adalah masanya sama kan. Kemudian balon dikempiskan atau diletuskan. Maka gambar kedua ini massa balon yang sebelah kiri ini dia turun. Maaf, masanya bukan turun tapi balonnya dia turun, yang menunjukkan artinya apa? Artinya adalah massa balon yang ada di sebelah kiri ini menjadi lebih besar daripada balon yang tidak ada udaranya. Jadi ada pengaruh udara di antara kedua balon ini ya, sehingga yang awalnya seimbang kemudian kedua dipecahkan sehingga menjadi tidak seimbang lagi. Jadi udara dari percobaan ini membuktikan bahwa udara dia punya massa dan punya ruang. Oke. Cahaya dan vakum. Vakum ini artinya vakum udara bukan termasuk zat karena mereka tidak menempati ruang dan tidak memiliki volume dan massa ya. Selanjutnya ya kita ke bagian B, wujud zat. Wujud zat di sini dia ada 3 ya Nak ya. Ada padat, ada zat cair, ada gas. Semua partikel ini, semua zat ini tersusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil atau disebut atom. Nah, nanti di bagian paling belakang nanti kita akan belajar tentang unsur, tentang senyawa, tentang campuran, dan atom ini juga. Lalu wujud zat. Nah, di sini ada 3 jenis wujud zat, ada zat padat, zat cair, ada gas. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya zat padat ini ya. Dia bentuknya tetap. Kenapa bentuknya tetap? Misalkan batu kalau dijatuhkan dia tetap bentuknya seperti batu, nggak berubah ya. Kalau zat cair dijatuhkan atau dipindahkan ke wadah yang berbeda, bentuknya berubah. Begitu juga dengan gas. Kemudian zat padat mempertahankan bentuknya ya, seperti batu tadi yang Bapak berikan contoh, dia bentuknya tetap batu. Misalkan batunya katakanlah kotak, kalau dijatuhkan dia tetap kotak, nggak mungkin menjadi segitiga. Kemudian zat cair, dia sifatnya mengalir dan menempati bagian paling bawah bejana. Ini dia artinya juga sama dengan wadah. Kemudian gas dia menempati seluruh ruangan, dia full seluruh ruangan, tidak terpatok cuma bawah, tapi seluruh ruangan atau bejana. Kemudian volumenya tetap nggak berubah, volume misalkan batu tadi. Kemudian yang cair volumenya tetap. Kalau yang gas dia volumenya tidak tetap, dia bisa keluar. Misalkan sebuah gas dalam gelas dia kan bebas ya, udaranya bisa keluar masuk. Kemudian zat padat sulit dimampatkan. Dimampatkan ini artinya dia dipadatkan menjadi lebih rapat. Dimampatkan artinya sama dengan dipadatkan atau lebih rapat. Ini sulit untuk dimampatkan. Kemudian zat cair juga sulit untuk dimanfaatkan. Yang mudah adalah gas, mudah dimanfaatkan. Contohnya adalah tabung gas LPG kita ya. Itu dari gas yang sangat banyak kemudian dimanfaatkan menjadi ukuran bisa menjadi 3 kg, 12 kg, dan yang lainnya. Kemudian massa jenisnya, kalau zat padat kita kan sudah belajar tentang massa jenis. Kalau zat padat antara batu dan air, massa jenisnya lebih besar yang mana? Pasti lebih besar yang padat.
zat cair dia massa jenisnya cukup besar, atau massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis udara. Oke. Lalu sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat ini dia terbagi atas dua, yaitu sifat ekstensif dan juga sifat intensif. Kalau ekstensif dia cenderung ke bagian luarnya atau volume dan massa, sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalkan kalau volumenya besar, massanya juga pasti akan mengikuti juga besar, volume besar maka masanya juga besar. Kemudian sifat intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Ini intensif atau di dalamnya ya. Kalau ekstensif bagian luar. Nah, sifat intensif ini dia nanti terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimiawi. Kalau sifat fisisnya ini yang mudah terlihat, misalkan warnanya apa, baunya seperti apa, rasanya seperti apa. Rasanya misalkan zatnya itu dia gula, rasanya kan beda dengan garam ya, nah ya. Bau, belerang, berbeda dengan misalkan zat dari batu udah berbeda baunya. Kemudian kerapatan massa jenisnya, ini sifat fisis. Kemudian titik didihnya beda, misalkan antara alkohol dengan air, titik didihnya kan beda. Begitu juga dengan titik lebur, titik meleburnya atau titik beku. Kemudian daya hantar ini dia kemampuan benda untuk menghantarkan listrik, dia cepat atau enggak, misalkan antara tembaga, antara kuningan, antara besi, daya hantarnya dia berbeda-beda. Nah, kemudian kemagnetan, bisa dibuat magnet atau enggak, misalkan antara besi, baja, itu termasuk sifat fisis. Kemudian kelarutan, mudah larut dalam air atau enggak. Kemudian kekerasan ini lentur kerasnya suatu benda, misalkan antara karet dengan besi kan sudah berbeda ya tingkat kekerasannya. Kemudian sifat kimiawi atau berhubungan dengan reaksi kimia, mudah tidaknya suatu zat itu terbakar atau enggak, misalkan air dengan alkohol kan lebih mudah yang terbakar adalah yang alkohol ya. Kemudian bensin, pertalite sesama cairan dia kan mudah tidaknya terbakar berbeda-beda. Kemudian kestabilan ini dia contohnya mudah berubah atau enggak, misalkan pada suhu berapa tetap wujudnya zat itu atau enggak, atau bisa berubah menjadi wujud yang lain, dia kestabilan. Kemudian kereaktifan, misalkan antara zat A dicampurkan dengan zat B apakah mudah untuk melakukan reaksi atau enggak, itu contohnya. Kemudian perkaratan, misalkan perkaratan ini contohnya antara besi dengan baja, pasti yang lebih mudah berkarat adalah yang besi. Jadi tingkat perkaratan setiap zat itu dia berbeda-beda. Inilah beberapa sifat intensif pada benda ya. Nah, sifat intensif ini dia terbagi atas dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Selanjutnya perubahan wujud zat, kita masuk ke poin D. Perubahan wujud zat ini dia terbagi atas perubahan fisis dan perubahan kimia atau kimiawi atau reaksi kimia. Nah, ini Bapak berikan keterangannya. Perubahan fisis adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ini kata kuncinya ya, nah ya. Perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Kemudian kalau yang perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ada zat baru yang timbul. Jadi jelas ya perbedaannya, kalau fisis tidak menghasilkan zat baru, kalau kimia dapat menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ini Bapak jelaskan. Yang perubahan fisis terlebih dahulu, tidak terbentuk zat jenis baru, tidak terbentuk jenis zat baru seperti yang di atas ini ya. Kemudian zat yang mengalami perubahan, maaf ini enggak ada komennya, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Ini bisa dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, Bapak langsung berikan contohnya, perubahan dari air menjadi es, ya kan, dari air menjadi es. Kemudian apakah es dapat kembali menjadi air? Bisa, karena ini dari air menjadi es itu termasuk perubahan fisis. Air menjadi es itu termasuk perubahan fisis, dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian ciri-ciri perubahan fisis yang selanjutnya, perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan fisis. Perubahan fisis ini perubahan bentuk dan perubahan wujud, hanya bentuk dan wujudnya. Nanti Bapak jelaskan di contohnya ya nak ya, di video atau slide yang belakang. Kemudian perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya seperti apa?
pasti terbentuk jenis zat baru. Zat tidak dapat kembali ke zat semula. Oke. Kemudian terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, timbul gas, terbentuk endapan, kemudian massa zat sebelum dan sesudah reaksi ini kimia ya, enak ya. Maaf kurang huruf A. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah tetap atau hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, Nah, perubahan fisis ini contohnya seperti ini, nak. Nah, perubahan fisis ini contohnya dari ada 3 wujud zat ini ya, padat, gas, cair. Kita sudah pernah belajar di SD juga kalian sudah pernah mempelajari ini. Nah, Bapak beri tanda khusus untuk menyublim. Menyublim di sini bagian yang ini ya, dari padat ke gas. Contohnya adalah perubahan dari kapur barus menjadi gas. Ini menyublim, perubahan dari padat ke gas. Kemudian deposisi itu atau kata lainnya mengkristal ya. Nah, deposisi itu mengkristal dari gas kemudian menjadi padat. Contohnya seperti ini. Ini mengkristal sama dengan deposisi. Dari gas menjadi padat. Contohnya terbentuknya jelaga. Jelaga ini yang hitam-hitam itu pada cerobong asap ya. Dia serpihan-serpihan hitam pada cerobong asap, asalnya dari asap, kemudian dia mengkristal atau mendeposisi hingga dia memadat. Itu contohnya ya. Yang lain Bapak nggak jelaskan karena anak-anak pasti sudah tahu. Misalkan seperti ini, dari padat ke cair dia mencair, dari cair ke padat dia membeku, dari gas ke cair dia mengembun, kemudian dari cair ke gas dia menguap. Oke. Selanjutnya perubahan fisis tadi, contoh perubahan fisis tadi, air menjadi es seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Bisa air menjadi es, kemudian es bisa menjadi air kembali, bisa menjadi ke bentuk semula. Kemudian air jadi uap, dari uap bisa menjadi air nggak? Bisa, ya kan? Tadi ada contoh-contoh perubahannya. Kemudian beras yang ditumbuk menjadi tepung. Nah, ini termasuk contoh perubahan fisis. Kenapa beras yang ditumbuk menjadi tepung termasuk perubahan fisis? Karena tidak timbul zat baru, ya kan? Tidak timbul zat baru seperti yang Bapak tuliskan di sini. Contoh perubahan fisis yaitu tidak terbentuk jenis zat baru, ya kan? Tidak terbentuk jenis zat baru. Oke, jadi ini dia zatnya tetap beras, ya kan? Walaupun bentuknya sudah menjadi tepung. Kemudian batu yang dipecah menjadi kerikil, dia kan tetap batu, ya kan? Ini kerikil dia batu-batu kecil, dia tetap batu. Jadi zatnya tetap batu. Jadi dia tidak terbentuk zat baru, termasuk perubahan fisis karena bentuknya saja yang berubah. Kemudian kayu yang dipotong-potong kemudian menjadi meja atau kursi, termasuk perubahan fisis karena zatnya tetap kayu, nggak berubah. Kemudian Bapak berikan contoh lagi, misalkan besi yang dipotong-potong menjadi pagar, dia tetap termasuk perubahan fisis karena tidak menjadi zat baru, zatnya tetap besi, ya kan? Lalu perubahan kimia. Perubahan kimia ini sering terjadi pada proses pembakaran, kemudian pada proses pembusukan, kemudian perkaratan atau korosi. Ini sering terjadi pada ketiga ini, nah ya. Contohnya kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar dari kertas menjadi arang, ya kan? Dari kertas menjadi arang, ini timbul zat baru, jadi termasuk perubahan kimia. Kemudian buah tomat yang membusuk, ya kan? Kalau membusuk ini tadi kan timbul gas, ya kan? Timbul gas, timbul perubahan warna, sehingga termasuk perubahan kimia. Ini misalkan ya, Bapak berikan contohnya, Bapak jelaskan lagi, kertas yang dibakar ini apakah dari abunya bisa menjadi kertas lagi? Tidak bisa, ya karena jadi ini termasuk perubahan kimia, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian tomat yang membusuk, apakah tomat busuk bisa menjadi tomat yang segar lagi? Tidak bisa, ya kan? Karena sudah menjadi zat baru, tidak bisa kembali ke wujud semula. Kalau yang perubahan fisis tadi, kalau air menjadi es, bisa esnya menjadi air, seperti itu ya. Kemudian nasi menjadi basi, ini sama seperti buah tomat yang membusuk ini. Nah, kira-kira itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Kiranya anak-anakku paham. Kalau kurang paham nanti tanyakan di WA atau di Google Classroom, atau nanti Bapak akan perjelas lagi
di pertemuan tatap muka. Oke? Stay fit, stay healthy, and God bless you.